Saya dari kelas 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang diagram pencar sektor diagram. Yang pertama ada pengertian diagram pencar. Diagram pencar atau diagram sektor biasa juga disebut diagram sebaran atau stochastic plot adalah grafik yang menampilkan titik-titik data pada koordinat Kartesian di mana setiap titik mewakili pasangan nilai X dan Y dari dua variabel. Diagram pencar membantu dalam mengidentifikasi pola, tren, dan korelasi dalam data. Korelasi dalam diagram pencar adalah konsep yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar dua variabel numerik. Korelasi bisa positif, negatif, atau tidak ada korelasi sama sekali. Data bivariat. Data bivariat adalah data yang terdiri dari dua variabel yang diukur atau diamati pada subjek yang sama. Tujuan utama dari analisis data bivariat adalah untuk menentukan apakah ada hubungan antara kedua variabel tersebut. Dengan menganalisis data bivariat, kita dapat mengidentifikasi pola atau tren yang mungkin tidak terlihat dengan menganalisis satu variabel. Selanjutnya ada variabel dalam diagram pencar, yaitu variabel independen atau variabel bebas atau variabel penjelas adalah variabel yang diubah untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel lain. Dalam sebuah analisis, variabel ini dianggap sebagai penyebab atau faktor mempengaruhi variabel lain. Selanjutnya ada variabel dependen atau variabel tergantung atau variabel respon adalah variabel yang diukur atau diamati untuk melihat pengaruh dari perubahan pada variabel independen. Variabel ini dianggap sebagai hasil atau efek dari manipulasi variabel independen. Selanjutnya ada tren. Tren adalah pola atau arah umum dari sebaran titik-titik data yang menunjukkan hubungan antara dua variabel. Ada lagi yaitu pola korelasi. Pola korelasi diagram pencar adalah pola yang terbentuk dari titik-titik data yang dipetakan pada diagram pencar yang menggambarkan hubungan atau keterkaitan antara dua variabel. Korelasi ini menunjukkan sejauh mana perubahan dalam satu variabel diikuti perubahan dalam variabel lainnya. Ada macam pola korelasi. Yang pertama ada positif. Korelasi positif terjadi ketika nilai variabel X meningkat dan diikuti peningkatan nilai variabel Y. Pola titik pada diagram cenderung naik dari kiri ke kanan. Yang selanjutnya ada negatif. Korelasi negatif terjadi ketika nilai variabel X meningkat, tetapi nilai variabel Y menurun. Pola titik pada diagram membentuk arah turun dari kiri ke kanan. Tidak ada korelasi, tidak ada hubungan antara variabel independen dan dependen. Tren. Yang pertama ada tren linear. Pola sebaran titik-titik data yang membentuk kecenderungan yang menyerupai garis lurus. Yang kedua ya tren non-linear, kondisi di mana titik-titik data tidak membentuk garis lurus. Yang ketiga ada tidak ada tren, titik-titik data tersebar acak tanpa pola tertentu. Interpretasi diagram pencar atau sektor plot adalah proses menganalisis pola sebaran titik untuk mengamati hubungan atau korelasi arah dan bentuk tren antara dua variabel kuantitatif. Lanjut, di sini ada gambar A. Gambar A itu termasuk ke dalam jenis korelasi positif karena titik-titiknya cenderung bergerak ke atas dari kiri ke kanan atas. Bentuk trennya linear karena membentuk garis lurus. Interpretasi datanya, semakin meningkat nilai variabel X, maka semakin meningkat nilai variabel Y. Yang gambar kedua itu ada korelasi negatif. Kenapa korelasi negatif? Karena
titik-titiknya cenderung menurun dari kiri ke kanan bawah. Bentuk tirainya linear karena membentuk garis lurus. Interpretasi datanya, semakin meningkat nilai variabel X, maka semakin menurun nilai variabel Y. Yang C, tidak ada korelasi, karena titik-titiknya tidak membentuk korelasi apapun atau menyebar di mana-mana. Bentuk trennya tidak terbentuk. Interpretasi datanya, nilai variabel X tidak mempengaruhi nilai variabel Y. Yang ketiga, yang selanjutnya ada yang D, itu korelasi positif jenisnya, bentuk trennya kurva atau non-linear karena bentuk titik-titiknya tidak lurus. Interpretasi datanya, semakin meningkat nilai variabel X, maka semakin meningkat nilai variabel Y. Dan yang E yang terakhir itu ada gambar korelasi negatif jenisnya, bentuk trennya kurva atau non-linear karena dia tidak membentuk garis lurus. Oh iya, tadi kenapa korelasi negatif? Karena dia turun ke bawah dari kanan ke atas, dari kiri ke kanan bawah. Interpretasi datanya, semakin meningkat nilai variabel X, maka semakin menurun nilai variabel Y. Selanjutnya ada contoh soal. Di sini yang pertama ada diagram bencar yang menunjukkan korelasi positif antara X dan Y adalah, tentunya jawabannya yang B, karena gambar tersebut menunjukkan titik-titik data yang cenderung naik dari kiri ke kanan atas. Contoh yang kedua, diagram bencar dapat digunakan untuk menunjukkan, jawabannya yang B, hubungan antara dua variabel. Pembahasannya, diagram bencar atau Semaphore digunakan untuk melihat keterkaitan antara dua variabel seperti jam belajar di sekolah dan nilai ujian. Setiap titik mewakili satu pasangan data, yaitu X dan Y. Contoh yang terakhir, perhatikan penilaian berikut. Semakin lama durasi yang digunakan untuk screen time, kualitas tidur seseorang cenderung menurun. Apabila pernyataan tersebut disajikan dalam diagram besar, maka pola titik-titik yang terbentuk adalah, jawabannya yang B, karena yang B, turun dari kiri ke kanan. Pembahasannya, durasi yang digunakan untuk screen time meningkat, yaitu X naik, kualitas tidur seseorang menurun, Y-nya turun. Hal tersebut menunjukkan hubungan negatif sehingga grafik mengarah ke bawah dari kiri ke kanan. Selanjutnya ada langkah-langkah membuat diagram bencar. Yang pertama, pasti kita perlu alat tulis, buku, penghapus, pensil, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah menentukan variabel X dan Y. Yang ketiga, menentukan variabel independen dan dependen. Yang ketiga, menentukan nilainya variabel independen pada sumbu Y. Yang keempat, menempatkan nilai-nilai variabel dependen pada sumbu X. Dan yang terakhir, menggambarkan pasangan titik-titik X dan Y pada bidang koordinat. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya, diagram bencar digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel. Dengan diagram ini, pola dan kecenderungan data dapat dipahami secara visual. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata saat menjelaskan. Semoga apa yang sudah saya jelaskan bermanfaat untuk kalian yang menonton. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.